Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Kowe iku lek ceblok lara wis to. Normal aja. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten, bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Anak bupati aja jalannya begini. Ayo, anak bupati jalannya begini nih. Anak bupati, anak camat juga begini, anak kepala dinas juga begini, pakai mobilnya bagus. Ini anak presiden, pakai mobilnya Innova, di branding, plat merah. Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Kok baru sekarang Pak Presiden Prabowo ngomongin soal mobil gubernur Kalimantan Timur yang seharga 8 miliar? Kok nggak dari dulu ditegur? Padahal gubernur Kalimantan Timur ini yang ngusung waktu pilkada Gerindra. Gubernurnya dari Golkar, wakil gubernurnya dari Gerindra. Atau karena Bapak Gubernur Kaltim ini dulu tim pemenangan di Kaltim ya? Oke gas ya. Pak Presiden Prabowo punya semua perangkat negara. Ada Kemendagri, ya tinggal suruh Kemendagri untuk menegur Gubernur Kaltim. Terus Bapak juga punya BPK yang bisa memeriksa aset-asetnya gubernur itu. Terus Bapak juga punya KPK. Punya seluruh perangkat negara yang bisa mencegah gubernur itu beli mobil harga miliaran, bisa menegur atau bisa memberikan sanksi. Pak Presiden itu penguasa di negara ini. Bisa melakukan semuanya, apalagi Pak Presiden koalisinya sangat solid. Golkar koalisinya Bapak tinggal ditegur, ketua umum partainya udah bisa. Apa yang nggak bisa? Yang dilakukan Pak Presiden apa coba? Bisa Pak, bisa. Tinggal tegur aja. Atau dikasih sanksi biar kepala daerah yang lain takut. Kenapa Bapak baru cerita sekarang? Nggak langsung ditegur aja. Bapak Presiden loh, bukan capres. Maaf Pak, cuman ngeritik. Dari 00 sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan maaf lahir batin, semuanya sudah kita kembalikan kepada pemerintah. Apa hubungannya lebaran dan politik? Ini menarik, karena biasanya kalau menjelang Idul Fitri, yang ramai kita bahas itu adalah sidang isbat. Atau soal menu makanan, kayak ketupat, opor ayam, kue kering, sama paling soal baju lebaran. Tapi di lebaran juga sebenarnya ada tradisi moral yang amat sangat baik. Kita tahu ada soal saling memaafkan di sana. Nah sayangnya di politik, narasi ini itu kadangkala digunakan bersamaan dengan kalimat selanjutnya. Kayak, oke, mari saling memaafkan, nanti sesudah lebaran jangan saling ribut lagi. Nah, itu seringkali kita dengar. Nah, itu artinya lebaran bisa jadi titik reset politik, sekaligus juga konflik yang keras tiba-tiba bisa dilunakan dengan bahasa moral dan agama. Nah, dalam keadaan tertentu bisa juga ini digunakan untuk meredam kritik atau menghentikan perdebatan publik dan menutup konflik sebelum masalahnya sudah diselesaikan gitu. Nah, dan kalau kita perhatikan data demonstrasi nih di Indonesia dan di beberapa negara muslim lainnya, itu ada aksi protes yang biasanya menurun selama bulan Ramadan. Dan itu wajar.
Karena seluruh energi sosial kita itu dialihkan ke ibadah, ke keluarga, dan ke perayaan. Apalagi di saat momen-momen kumpul keluarga itu ada kebahagiaan yang tercipta. Dan negara juga seringkali turut hadir melalui paket sembako, THR, santunan, dan bahkan elit-elit lainnya itu bikin kayak open house. Tapi di ruang-ruang sunyi. Banyak sekali sebetulnya kebijakan sensitif yang lahir itu menjelang atau sesudah Lebaran. Ini adalah momen terbaik untuk misalnya kenaikan harga BBM, tarif listrik, pajak atau kebijakan ekonomi lainnya. Jadi kita juga perlu hati-hati. Nah, alasan sederhana adalah karena Lebaran itu menciptakan semacam distraksi publik, terpecah konsentrasinya. Dan satu kalimat dari mohon maaf lahir dan batin itu secara simbolik seolah bisa menyelesaikan banyak masalah. Sekaligus juga bisa menahan masalah tanpa akuntabilitas. Jadi kita nggak nuntut tuh. Dan tanpa penyelesaian apapun di sana. Nah, ini hilang berganti pengampunan dan keikhlasan. Lagi-lagi karena momennya memang sesuai. Seperti yang sudah dan sering terjadi saat Lebaran. Atau perayaan dan kehangatan keluarga kita kan biasanya diutamakan. Atau yang paling penting. Bahkan sekalipun misalnya bom dijatuhkan berulang kali di Palestina di tahun-tahun lalu, tepat terjadi di momen perayaan Idul Fitri sebenarnya. Tapi seperti mudik, masalah politik tidak pernah selesai. Jadi ia hanya pergi sesaat, lalu kembali datang dengan semangat baru, dengan kompleksitas baru, dengan janji-janji yang baru. Tapi bagaimanapun, selamat menunaikan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin, minal aidin wal Gubernur Kalimantan membeli mobil seharga 8 miliar dan dikomentari oleh Presiden Prabowo. 8 miliar bro. Sedang Presiden juga memakai mobil yang harganya 700 juta. Itu pun sudah gede. Tapi itu kan wajar Presiden. Ini sekelas gubernur. Harga mobil 8 miliar. Apakah itu jalan sudah bagus semua di Kalimantan? Apakah orang-orang miskin sudah bisa ditanggulangi? Hei, sederhana dong. Jangan elit-elit begitulah. Kasihan rakyat lah. Beberapa kali saya mengatakan bahwa di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini dari dulu memang selalu terjebak dengan elitisme, hedonisme ya. Mereka berasumsi bahwa Kaltim ini provinsi kaya sehingga mereka juga dapat menunjukkan kemewahan, fasilitas yang mahal yang mereka miliki ya. Padahal itu kan membelinya dengan menggunakan uang rakyat. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Tidak pernah ada perbaikan, tidak pernah ada koreksi. Nah, baru-baru kita juga dikagetkan misalnya dengan isu mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga 8,5 miliar ya. Kemudian sewa mobil mewah yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda. Nah, seperti yang saya katakan, pejabat-pejabat kita selama ini selalu memilih pilihan yang paling mahal, paling tinggi grade-nya ketika melakukan pembelian atau pengadaan. Padahal kita rakyat sebenarnya menuntut ada kesederhanaan, ada kesejahteraan. Yang penting itu fungsinya, yang penting itu kebutuhannya ya, bukan gengsinya. Ya karena itu, karena merasa bahwa ini provinsi kaya, daerahnya kaya, maka pejabat-pejabatnya harus merepresentasikan kemewahan kekayaan itu. Nah baru-baru juga teman-teman, kita mendengar dengan rencana pengadaan mobil pengacak sinyal atau mobil jammer ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kutai Timur menghabiskan 75 miliar teman-teman. Anda bayangkan 2 unit mobil jammer ya, itu menghabiskan 75 miliar yang kalau dana itu digunakan untuk perbaikan jalan, itu akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, seperti saya katakan bahwa pilihan terkait dengan jammer atau pengacak sinyal itu kan banyak ya. Ada yang portable, ada yang statis ya. Kenapa kemudian pilihannya yang harga puluhan miliar? Ya kalau 2 unit artinya sekitar 35 miliar lebih atau 37 miliar lebih harga 1 unitnya. Kenapa yang harus dipilih ini? Urgensinya apa ya? Tidakkah ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat misalnya ya, terkait dengan kepentingan pengacakan sinyal ya, kepentingan ketika kepala negara itu berkunjung ke Kutai Timur. Apakah sesering itu seorang presiden berkunjung ke Kutai Timur? Apakah memang harus menggunakan ya, teknologi pengacak sinyal yang sangat mahal tersebut ya? Padahal ada pilihan-pilihan lain ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan coveragenya ya. Kita tidak tahu ini apa begitu ya. Memang penting ya. Tapi harganya maupun perangkatnya itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya mengikuti tren, kemudian ada proposal, ada tawaran dari pihak ketiga, kemudian disetujui. Nah, kita sering menduga bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini kan sering tergantung orientasi proyek ya. Semakin besar proyek itu, semakin besar nilainya, maka ada kemungkinan share-nya atau feedback-nya itu juga semakin besar. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Makanya pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus transparan, menjelaskan sebenarnya skemanya, rencana tujuannya itu seperti apa, sehingga tidak menghabiskan anggaran sampai 75 miliar rupiah. Mobil, kenapa lagi masih ada masalah mobil? Gimana? Pertama, enggak kok Pak, enggak ada masalah sama mobilnya Pak. Mobil Bapak bagus. Cuman sayang Pak,
Bukan apa-apa Pak, mobil Bapak kan udah bagus. Kok Bapaknya jelek? Kinerjanya Pak, bukan Bapaknya yang jelek, maaf ya Pak ya.